Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya proses pesanan penjualan sampai diproses di daftar penjualan pada program ke toko mobile. Bagaimana langkahnya? Langsung aja kita ke tutorialnya. Untuk langkahnya, yang pertama kita buka dulu ya aplikasi ke toko mobilenya. Lalu kita bisa klik saja icon baris 3 di bagian atas. Nah, di sini ada menu penjualan. Bisa kita klik saja pada bagian penjualan. Nah, di sini ada pesanan penjualan dan penjualan kasir. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya input pesanan penjualan lalu kita proses di penjualan ini. Sebenarnya untuk pesanan penjualan ini tidak wajib ya dilakukan. Biasanya kalau pesanan penjualan ini itu dilakukan semisal pelanggan kita itu menitipkan DP atau memberikan uang terlebih dahulu, tetapi barangnya belum dikirimkan atau belum dikeluarkan dari toko atau gudang kita gitu. Nah, jadi kalau misalkan sistemnya seperti itu, maka kita perlu proses di pesanan penjualan. Lalu kita lanjutkan prosesnya di penjualan tersebut. Misalkan tidak pakai sistem seperti itu, maka bisa langsung aja lanjut di penjualan kasir. Jadi pesanan penjualan ini bisa di skip atau dilewati saja, seperti itu. Nah, di sini saya akan lakukan pesanan penjualan dulu. Di sini kasusnya semisal ada seorang pelanggan membeli sebuah item, lalu pelanggan tersebut memberikan uang tunai terlebih dahulu, tetapi barangnya baru akan dikirimkan besok atau baru akan diambil besok, seperti itu. Nah, di sini jika kita input pesanan penjualan, stoknya nanti tidak akan berkurang atau tidak akan ada aktivitas pada stok item tersebut kecuali sudah kita proses di daftar penjualan. Jadi perlu diingat ya, kalau untuk input pesanan penjualan itu dia tidak akan mempengaruhi stok. Jadi misal kita input pesanan penjualan, kita cek di master data item, itu stoknya masih akan tetap tidak akan berkurang gitu, kecuali kita proses dulu di penjualannya nanti. Kalau sudah diproses di penjualan, maka stoknya baru akan berkurang. Seperti itu. Nah, di sini kita langsung saja ke menu pesanan penjualan. Oke, di sini sudah ada beberapa ya. Kalau mau tambah transaksi pesanan penjualan baru, bisa kita klik aja bagian kanan atas ini, logo tambah ya. Nah, di sini kita pilih itemnya dengan cara klik pilih item. Nah, contohnya semisal pada item ABC misalkan, di sini saya lakukan pencarian. Oke, pada item ABC kecap 135 ml ini ada pelanggan melakukan pembelian ke toko kita sebanyak 5 botol dengan harga jual per botolnya itu 20.000 ya. Jadi total transaksinya itu berarti 20.000 harga jual barang dikalikan kuantiti barang yang terjual 5. Subtotalnya itu berarti Rp100.000 yang perlu dibayarkan pelanggan. Nah, di sini kita bisa klik aja ke bagian pelanggan, semisal kita udah sesuaikan itemnya gitu. Nah, kita ke bagian pelanggan, pelanggannya kita pilih dulu. Nah, contohnya misal pada pelanggan Abdul Latif ini, saya pilihnya. Nah, jadi pelanggan Abdul Latif ini membeli ABC tadi 5 botol, dia sudah memberikan uangnya, tetapi barangnya baru akan diambil atau dikirimkan besoknya gitu. Nah, di sini bisa kita sesuaikan aja untuk pajaknya, misalkan non, tidak pakai pajak ya. Kalau sudah, bisa kita lanjut ke bagian pembayaran. Nah, pada bagian pembayaran ini kita masukkan nominal DP-nya pelanggan tersebut. Pada pelanggan Abdul Latif ini memberikan uang 100.000 dulu. Nah, kalau sudah, bisa kita klik simpan aja. Oke, di sini ada beberapa pilihan ya. Misalkan mau dicetak, bisa klik cetak aja. Kalau tidak, bisa kembali saja. Oke, kalau sudah, bisa kita cek pada bagian paling atas itu ada nomor transaksi 0017. PJ itu berarti pesanan jual. Terjadi pada pelanggan Abdul Latif ini. Kita cek dulu pada master data, daftar item. Kita cari item tadi, ABC kecap 135 ml kalau tidak salah. Nah, stoknya masih 57. Seharusnya kan 57 kurang 5 ya. Tapi karena kita inputnya di pesanan penjualan dan belum kita proses di daftar penjualannya, maka stoknya nggak akan ada pergerakan atau belum ada aktivitas. Jadi kita perlu proses dulu. Di daftar penjualannya. Oke, kita kembali ke menu penjualan. Nah, ke bagian penjualan kasir ini. Kalau sudah, kita klik tambah.
Oke, kita langsung saja ke bagian pelanggan tanpa kita perlu pilih item karena kan kita sudah buat transaksi pesanan penjualannya sebelumnya. Jadi kita langsung saja ke bagian pelanggan. Kita pilih pelanggannya tadi itu Abdul Latif. Oke, nah pelanggannya sudah dipilih. Selanjutnya kita ke bagian pesanan jual di bagian sini. Kita klik saja. Nah, nanti dia akan tampil ya. Ada dua di sini, sebelumnya sudah saya pernah input ya di tanggal 17 bulan 5 ya. Nah, kalau untuk transaksi pesanan jual yang barusan terjadi itu yang paling atas di nomor transaksi 0017 PJ UTM 0923 terjadi pada tanggal 19 bulan September 2023. Nah, ini kita pilih aja. Kita pilih. Nah, dia langsung otomatis ya subtotalnya itu 100.000. Nah, selanjutnya kita ke bagian pembayaran. Nah, di bagian pembayaran ini kita tidak perlu isikan apapun karena sebelumnya kan sudah diberikan ya uangnya atau DP pelanggan tersebut itu. Jadi di bagian sini kita tidak perlu input apa-apa, bisa langsung kita simpan saja. Oke, sudah disimpan. Oke, kita kembali saja ya. Nah, semisal sudah diinput penjualan atau daftar penjualannya, kita bisa cek di menu master data, data item pada item ABC kecap tadi. Nah, stoknya baru akan berkurang 5, yang awalnya 57 sekarang menjadi 52 karena sudah berkurang 5 setelah diproses pesanan penjualannya diproses ke daftar penjualan tersebut. Seperti itu. Jadi kalau misal kita menggunakan sistem DP pelanggan itu, kita perlu proses pesanan penjualan lalu dilanjutkan ke daftar penjualan. Seperti itu kurang lebih kalau untuk prosesnya. Oke, seperti itu aja langkah untuk proses pesanan penjualan sampai dilanjutkan di daftar penjualan di aplikasi ke toko mobile. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.